Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Nah, apakah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mudik atau sedang berlibur ke luar kota atau bahkan juga ke luar negeri? Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mudik atau berlibur, saya mengucapkan selamat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan hati-hati di jalan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah saja, seperti saya, semoga kita juga bisa mensyukuri momen rehat sejenak ini, sehingga kita bisa menemukan kekuatan yang baru untuk kembali memasuki rutinitas kita. Ya saudara, hari ini kita akan bersama merenungkan satu bacaan leksionari dari Kisah Para Rasul 26 ayat pertama sampai 18. Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian firman Tuhan ini di tempat masing-masing. Tapi izinkanlah saya membaca Kisah Para Rasul pasal 26 ayatnya yang ke-16. Demikian. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Nah saudara, bacaan leksionari kita pada hari ini mengisahkan ketika Paulus berada di hadapan Raja Herodes Agripa II, atau di perikop kita disebutkan sebagai Agripa. Nah pertanyaannya, mengapa Paulus bertemu dengan Agripa? Kalau saudara melihat pasal-pasal sebelumnya, yaitu dari Kisah Para Rasul 21 sampai dengan pasal sekarang begitu ya. Nah, dari Kisah Para Rasul 21 ayat 28 tepatnya, di situ kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi itu menangkap Paulus. Karena Paulus dituduh menentang hukum Taurat dan membawa orang-orang Yunani atau orang-orang non-Yahudi masuk ke Bait Allah. Di mana memang hal tersebut pada saat itu tidak diperkenankan di dalam tradisi Yahudi. Karena sebagaimana yang kita tahu, orang-orang non-Yahudi dianggap kafir atau najis. Nah, melihat situasi ini, para imam dan tua-tua Yahudi sempat membawa Paulus kepada wali negeri Kekaisaran Romawi, yaitu Felix. Mereka berharap Felix bisa menghukum mati Paulus karena telah menimbulkan kekacauan di antara orang-orang Yahudi. Tetapi sampai Felix mengakhiri masa jabatannya, kasus Paulus dibiarkan bergantung sementara Paulus tetap di penjara. Nah, lalu setelah kedudukan Felix diganti oleh Perkius Festus, orang-orang Yahudi ini tidak tinggal diam. Mereka membawa kembali kasus Paulus, dan itulah sebabnya Festus menemui Paulus. Festus menanyakan pada Paulus, apakah dia bersedia dihakimi di Yerusalem. Dan Paulus menyatakan bahwa ia tidak bersedia. Dia mau naik banding kepada Kaisar. Dia berharap perkara ini bisa diputuskan oleh Kaisar. Nah, tetapi ketika Festus bercerita pada Raja Agripa mengenai Paulus, Raja Agripa menyatakan bahwa dia hendak mendengar pembelaan Paulus. Nah, itulah mengapa di pasal 26 ini dikisahkan tentang pembelaan Paulus di hadapan Raja Agripa. Kurang lebih konteksnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Oke, sekarang kita lihat di perikop kita. Saudara, ketika Paulus berjumpa dengan Raja Agripa, Paulus itu sama sekali tidak gentar. Namun, meskipun Paulus berbicara dalam konteks membela diri terhadap tuduhan orang-orang Yahudi, tapi sesungguhnya isi pembelaan Paulus adalah tentang pemberitaan Injil. Karena kalau saudara membaca di ayat 3-18, di sana Paulus justru menceritakan bagaimana kisah pertobatannya dan apa yang dilakukan setelah pertobatannya. Di mana Paulus, seperti yang kita tahu, dia terus berbicara, memberitakan karya keselamatan Kristus,
supaya orang-orang yang mendengarnya percaya dan hidup beriman kepada Kristus. Dan secara tidak langsung, Paulus juga ingin menyatakan pada Agripa dan kita semua bahwa apa yang membuat Paulus begitu berani dan kuat menghadapi segala tantangan, itu semua bukan karena kuat dan hebatnya, tetapi karena imannya kepada Kristus. Kristuslah yang telah mengubahkan hidupnya dan memberinya kekuatan. Dan Paulus pun rindu agar hidup sesamanya. Dan pada saat itu, hidup Raja Agripa, Festus yang mendengar kesaksian Paulus juga diubahkan di dalam dan melalui Kristus. Itulah mengapa Paulus tidak henti memberitakan Injil dimanapun, kapanpun, dan di dalam situasi apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama halnya seperti Paulus yang dipanggil untuk menjadi seorang saksi dan pelayan. Setiap kita juga dipanggil untuk menjadi saksinya dan senantiasa memberitakan karya kasih-Nya. Saudara, memberitakan Injil itu tidak berarti bahwa kita harus jadi pendeta seperti saya. Memberitakan Injil itu tidak berarti bahwa kita harus pandai ngomong, tidak gugup berbicara di depan umum. Tidak. Tetapi kita bisa memberitakan Injil ketika kita terus menyatakan bahwa hanya Tuhanlah sang sumber pengharapan yang memampukan kita melihat secercah cahaya di tengah gelap sekalipun. Dan hanya Tuhanlah sang sumber kekuatan yang memampukan kita tetap berdiri tegak meskipun ada pihak yang hendak menjatuhkan kita. Atau simpelnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa memberitakan Injil dengan sikap kita di dalam menghadapi sebuah pergumulan. Setiap manusia di dalam hidup ini pasti mengalami pergumulan. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita punya Tuhan yang senantiasa menolong kita untuk melewati berbagai situasi. Jadi ketika orang-orang di sekitar kita melihat bagaimana cara kita menghadapi setiap pergumulan, dan ketika kita menghadapi pergumulan itu dengan hikmat Tuhan dan bukan dengan hikmat dunia, maka disitulah kita sudah mempersaksikan Tuhan. Disitulah Injil itu diberitakan. Nah, karena itu, selamat untuk terus menyatakan karya kasih Tuhan di dalam suka maupun duka, di dalam sehat maupun sakit, di dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik secara manusiawi. Karena kita percaya bahwa di dalam setiap situasi, God is good all the time. Tuhan itu baik setiap waktu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Belajar dari sosok Rasul Paulus, Tuhan, yang mana Paulus senantiasa memberitakan Injil bahkan di tengah situasi yang sulit. Kami pun juga mau belajar bagaimana kami juga dapat memberitakan Injil melalui cara kami menghadapi situasi yang sulit. Ketika kami menghadapinya bukan dengan hikmat kami, tetapi dengan hikmat Tuhan. Maka disitulah orang-orang akan melihat bahwa Tuhan hadir di dalam diri kami. Bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan buat kami. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk terus menghidupi identitas kami sebagai saksi Tuhan, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.